wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di BRID, acara mingguan kita bedah buku. Sekarang kita sudah masuk ke bedah buku yang ke 225 ya, mengawali tahun baru kita. Ini harapannya eh, step ke depannya kita BRID 500 ya Pak Gatot ya. Setelah 500 nanti BRID 1000 ya Pak Gatot. Jadi ini kita mengawali tahun baru. Kita berharap di 225 ini kita terus berlanjut karena ini kita sudah 2 minggu sebenarnya Pak Niko. Tadinya nggak ada acara tuh. Yang kemarin ketika Natalan, sekarang tahun baru. Tapi kemarin ada Pak Bambang, sekarang ada Pak Gatot. Akhirnya kita full, nggak ada libur. Luar biasa. Oke, mungkin saya izin share screen dulu terkait dengan eh, acara hari ini. Sebentar. Oke, nah ini kita sudah masuk di brief ke 225. Eh, Perjalanan kita selama ini sudah banyak sekali. Ini beberapa puluh, beberapa ratus buku yang sudah kita bahas ya. Dari mulai awalnya dulu The Execution sampai sekarang kita akan masuk ke buku yang paling baru terkait dengan coaching ya. Nah, ini beberapa buku yang kita pernah bahas berwarna-warni ya. Jadi dari mulai ada strategi and marketing, kemudian leadership, entrepreneurship, operation excellence, tech innovation, environment, sampai personal improvement. Meskipun dulu awali kita hanya bedah buku bisnis ya, tapi sekarang kita sudah ke hampir semuanya, termasuk juga personal improvement, self help dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian ini kemarin kita baru saja membahas terkait dengan flip thinking dari Pak Bambang, bukunya menarik sekali. Nah sekarang akan membahas terkait dengan the coaching habit. Nah oleh Pak Gatot. Nah ini sudah beberapa kali sebenarnya kita membahas terkait dengan habit ya. Kemarin yang terakhir itu oleh Pak Imam kalau nggak salah, Adventures in Coaching yang judul ceritanya tentang Alice in the Wonderland. Nah, ini hari ini akan dibahas oleh Pak Gatot dan yang menarik sekarang akan ditemani oleh Pak Niko Kanter ya. Jadi Pak Gatot, Pak Niko sama Bu Ice itu three coach ya sebenarnya. Jadi ini benar-benar tiga-tiganya dua orang ini eh, coach yang sebenarnya gitu. Jadi kita akan membahas buku, yang membahas buku adalah para coach gitu. Nah, jika ada usulan buku apa lagi mau kita bahas, silakan diusulkan di Telegram Breed dan kalau kita mau lihat track record yang sudah kita lakukan, silakan mengunjungi landing page yang ada di bawah ini. Kemudian Telegramnya juga kalau untuk update, ya silakan diikuti Instagramnya untuk update tiap minggu atau misalkan kalau ada acara offline kayak seperti Breed Insight atau misalkan ada Breed Practice atau mungkin sekarang ada Breed series on strategis juga. Nah itu silakan diikuti di Instagramnya gitu. Kemudian, nah ini yang akan membahas buku kali ini adalah Pak Gatot Widayanto. Jadi beliau itu adalah salah satu founder, ya beliau adalah founder Breed sebenarnya, yang menginisiasi acara bedah buku mingguan kita. Jadi beliau adalah lulusan dari teknik industri di ITB, kemudian mengambil MBA juga di Central Institute of Management. Nah beliau itu dulu terkenalnya adalah sebagai change management ya. Jadi dari mulai tahun 97 beliau pernah di Six Sigma Manager, kemudian pernah jadi Associate Director di People and Strategy Task Consulting, kemudian pernah jadi Managing Director di Value Quest ya. Kemudian pernah juga jadi Senior Change Management di BPS, kemudian di Partnership for Government Reform Indonesia, kemudian di Independent Reviewer for Monitoring and Evaluation, dan sampai sekarang beliau terkenal sebagai atau dikenal sebagai Strategi and Change Management Expert. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Pak Niko Kenter sebagai guest-nya. Jadi beliau adalah lulusan dari Sarjana Hukum Universitas Indonesia dan mengambil MBA di Internal Business and University Southern California atau USA. Nah, pertama meniti karir beliau sebagai pengacara di PP Indonesia, kemudian menjadi HR dan menjadi VP Public Government di Arco Indonesia, kemudian di Vico Indonesia hingga beliau menjadi komisaris dan presiden direktur di PT Inco. Nah, sekarang jabatan beliau adalah direktur utama di PT Antam. Ya.
Nah, eh, oh ya ini belum ada. Nah, malam ini eh, reviewer dan guest kita akan menyampaikan isi materinya mungkin udah 20 menit 20 menit. Jadi nanti 20 menit pemaparan dari reviewer, kemudian nanti disambung dengan eh, mungkin sharing experience dari guest Pak Niko Kenter, dan nanti setelah itu kita akan adakan tanya jawab sampai jam 9.20 mungkin ya. Nanti setelah itu kita akan closing statement dan foto bersama. Nah, mungkin supaya tidak memperpanjang waktu, saya serahkan ke Pak Gatot untuk menyampaikan review terkait dengan buku The Coaching Habit. Silakan Pak Gatot. Baik, Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman yang atas kehadirannya. Ini ada 130 orang yang ikut Zoom-nya, luar biasa. Pak Niko Kanter ya terutama ini susah sekali mendapatkan waktu beliau, dan ya alhamdulillah ya karena ini hari libur gitu. Makasih ya Pak Niko, benar-benar ini suatu kehormatan bagi kita dari BRIT ya. Dan Pak Niko ini sebetulnya di awal-awal BRIT dulu juga menjadi tamu kita. Udah 2 kali bahkan ya di awal-awal BRIT, kalau nggak salah BRIT kelima gitu ya, yang mengenai ini leadership challenge ya. Nah, waktu itu terus kemudian juga pernah menjadi ini juga di The Crux kalau nggak salah sama Mas Septian. Baik, terima kasih kehadirannya juga kepada Mas Denny. Nah, saya ingin membatasi juga, ini saya kasih timer supaya saya nggak terlalu lama karena ini invaluable banget ya, ada Pak Niko, nanti bisa langsung berinteraksi dengan kita secara langsung. Jadi saya akan memulai review ini semuanya dari buku, tapi saya langsung praktekkan sesuai dengan caption bahwa buku ini bukan untuk dibaca, tapi dipraktekkan gitu ya. Tentu untuk mempraktekkan perlu baca. Nah, saya akan berdialog dengan Mas Denny ya, Mas Denny. Boleh saya ajak dialog, Mas Denny? Silakan Pak Gatot. Wah, langsung praktek Langsung aja. aja, ya langsung aja. Oke, Mas Denny. Ya. Sebagai CTO-nya 247 ya, apa yang sedang Anda pikirkan saat ini? Kalau dalam bisnis ya yang saya pikirkan mungkin ya langkah ke depannya ya, apa lompatan berikutnya yang akan kita lakukan di terutama di 2025 sampai misalkan 2030 gitu, 5 tahun ke depan ini. Okay. Mungkin itu Pak Gatot kalau dari. Lebih ininya apa? Ada contohnya nggak Mas? Pengen tahu aja. Soalnya kan saya bukan orang teh gitu loh. Oh iya. Mungkin juga, contohnya mungkin kita pengen misalkan gimana sih caranya supaya bisa menjadi world class IT company misalkan seperti itu. Itu mungkin harapannya gitu. Apa yang harus dilakukan itu mungkin seperti itu Pak Gatot. Kira-kira apa aja tuh yang mau dilakukan? Nah, ada beberapa ya mungkin kalau saya lihat yang pertama ya mungkin kita harus pertama standarisasi ya, mengikuti standarisasi dunia, kemudian kita harus mungkin mulai membuka beberapa cabang mungkin di luar ya, selain di Indonesia untuk mengambil market yang selain di minimal di Asia atau misalkan di Eropa nantinya seperti itu mungkin. Oh, baru dengar saya. Oh ya, sampai keluar ya Mas ya? Ya, mungkin karena tadi kita kalau misalkan kita pengen ke world class IT company kan berarti kita mau nggak mau harus melebarkan sayap keluar dari Indonesia gitu. Jadi kalau cuma di Indonesia kan berarti bukan world class IT company jadinya gitu. Istilahnya seperti itu Pak Gatot. Apa memang pasarnya sudah mature di Indonesia sehingga perlu keluar Mas? Mungkin nggak juga ya, tapi mungkin banyak juga peluang di luar yang bisa kita garap ya. Dan mungkin itu istilahnya kemungkinan bisa jadi lebih mudah gitu sih. Seperti itu mungkin. Oke. Ada lagi Mas yang sedang? Ya, dalam rangka itu sebenarnya ya kita harus banyak bebenah ya, dari mulai misalkan
capability kita seperti apa yang harus ditingkatkan, kemudian resource-nya, pembagiannya seperti bagaimana, kemudian termasuk ya bisnis plan-nya kalau misalkan kita keluar, kita mau fokus di mana dulu, karena kan nggak mesti IT itu kan luas sekali ya, jadi harus kita mungkin lebih segmented dulu gitu ya, kita ngejar pasar di luar, misalnya seperti itu Pak Gatot. Hmm. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas ya, karena ini pengen tahu aja. Hmm. Eh, Tantangan bagi Mas Denny apa, terutama bagi Mas Denny-nya? Tantangannya yang pertama adalah tadi itu ya, ketika kita misalkan ingin menjadi WordPress IT company ya kita harus menyesuaikan diri ya, apa aja sih yang harus kita siapkan gitu kan. Nah, terutama di resource ya. Karena kan kita tahu sendiri, mungkin kita sering diskusi dengan apa namanya, ketika kita misalkan mau ekspansi keluar, nah resource kita apakah mumpuni atau tidak, atau misalkan kelasnya juga harus internasional juga istilahnya. Nah, mencari resource seperti itu kan tidak mudah juga mungkin ya. Dari sisi saya mungkin sebagai CTO ya mungkin dari sisi kalau teknologi mungkin kita bisa pace ya dengan luar gitu ya. Cuma nanti dari resource-nya yang akan membawa solusi itu keluar gitu. Nah, itu apakah bisa mengimbangi nggak dengan perkembangan teknologi yang ada. Mungkin seperti itu Pak Gatot. Ada sesuatu yang baru nggak dari diri Mas Denny sendiri menatap 2025, katakanlah yang tadi untuk go internasional tadi? 2025 yang pasti yang baru adalah ya pastinya skill. Karena kita kan bergeraknya di IT ya. IT itu cepat sekali berubah ya. Yang dulu mungkin booming sekarang sudah mulai meredup, tapi ada jagoan lainnya misalnya seperti AI kayak gitu-gitu. Nah, gimana kita bisa mengupgrade skill itu dengan cepat gitu kan, istilahnya seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Denny. Maaf sekali ya ditembak ya. Jadi teman-teman, sorry banget ya. Tapi mudah-mudahan ini informasinya nggak konfidensial dan saya bangga sekali ya ada perusahaan nasional yang bisa go internasional gitu ya. Ini juga ada Pak Buntoro, perusahaan nasional yang juga go internasional. Nah, ini saya melakukan ini karena saya ingin memberikan contoh ke teman-teman praktek mengenai buku ini. Jadi buku ini sebetulnya hanya bicara mengenai satu hal sih. Satu hal ya. Satu hal itu adalah rasa ingin tahu ya, curiosity gitu. Walaupun sebetulnya di sini dikemasnya dalam istilah yang kayaknya keren banget ya, the coaching habit gitu. Tapi nggak ada salahnya. Jadi kalau teman-teman nanti baca, saya sarankan baca dan enak kok bacanya, sama sekali tidak sulit. Anda akan bisa melihat bahwa sebetulnya si penulisnya ini mengajak kita semua, tidak coach ya, semuanya, semua yang ada di sini ya, 130 orang yang hadir di Zoom ini semuanya diajak sama dia ya, sama penulis ini untuk memiliki coaching habit ya, whatever your istilahnya profession is gitu, mau entrepreneur bahkan mau jadi orang tua pun Anda diajak oleh si penulis ini, Steiner namanya, untuk memiliki coaching habit atau menjalankan coaching habit ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kenapa menurut dia? Karena kalau kita melakukan ini, hidup kita akan lebih nikmat, kita akan lebih bahagia ya. Karena tidak perlu kita banyak bicara sebetulnya ya. Dan ini kok inline sekali ya, beberapa saat yang lalu saya pernah bilang bahwa dunia ini sudah begitu banyak orang-orang yang suka berbicara gitu ya. Nah, ternyata dengan adanya membaca buku ini, saya jadi tercerahkan gitu. Nah, saya akan coba pakai beberapa slide aja untuk memberikan deskripsi ya. Slide yang komplit nanti akan saya bagikan di grup Breed ya. Jadi atau teman-teman nanti kalau mau ini di Breed. Nah, ini penulisnya ya. Jadi dia seorang yang memang menulis banyak sekali buku ya, dan dia dikatakan oleh Brené Brown itu sebagai bukunya ini sebagai buku yang klasik gitu ya. Dan nggak salah sih kalau Brené Brown mengatakan seperti itu. Nah, tiga hal yang perlu saya bahas seperti biasa, yaitu mengapa kita perlu menguasai ya.
nggak ada kata-kata membaca ya, menguasai ya. Menguasai itu harus membaca memang. Terus kemudian yang kedua adalah key takeaways-nya apa? Yang ketiga adalah apa yang perlu kita lakukan menjawab pertanyaannya dia. Karena dia mengajak kita, ya, siapapun kita. Nah, saya akan langsung ke why-nya dulu ya. Why-nya itu ada 3. Pertama adalah seperti yang ada di caption, yang ada di brief. Pertama, buku ini praktis, ya, mudah diterapkan, ya. Walaupun segala sesuatu yang praktis belum tentu nanti selalu mudah, tapi kita juga perlu melihat titik-titik mana yang bisa kita jalankan lebih mudah. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Nah, ini menarik kan? Jadi dia nggak bicara mengenai profesi sebagai coaching, no. Ya, walaupun Pak Niko, saya juga menggeluti coaching, ada Bu Ica juga di Tri Coaches, kita menggeluti coaching ya. Tapi yang diajak dia nggak semua coach, ya semua orang ya. Kemudian yang ketiga, relevan dengan era saat ini dan ke depan ya. Nah, nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, kemudian key takeaways-nya apa? Ya, saya langsung why-nya tadi udah ya. Pertama, kita harus banyak menggali. Ya. Dan ada 7 pertanyaan ajaib. Ya. 3 dari praktekan tadi, ya, Anda mungkin sudah mulai memikirkan orang kayak gitu kok ajaib, apanya yang ajaib gitu ya. Nah, itu. Justru dia bilang pertanyaannya nggak ada yang kelihatannya compelling, robust, enggak. Pertanyaan yang day to day life, tapi ternyata itu yang disarankan sama dia. Nah, yang ketiga, ada pola baku yang dia tawarkan. Nah, disinilah selling point-nya teman-teman. Selling point-nya buku ini, pertama tadi ya, saya katakan bahwa buku ini jualan curiosity, ya, mengajak kita untuk lebih curious terhadap lingkungan kita, lebih ingin tahu terhadap lingkungan kita, terhadap anak buah kita, atasan kita, siapapun, termasuk anak kita. Ya, nah, 7 pertanyaan ajaib akan saya bahas 3 karena tadi saya demonstrasikan hanya 3, ya. Tapi selebihnya nanti akan ada di slide yang akan saya bagikan di grup Breed. Nah, pertanyaan pertama adalah what's on your mind, ya. Facebook banget kan? Bukan sesuatu yang rocket science, cuman apa yang ada di pikiranmu gitu ya. Nah, pertanyaan ini membantu membuka percakapan dengan fokus pada hal yang paling penting bagi orang yang ada di depan kita, ya. Awalnya orang yang di depan kita ini merasa canggung, bingung, kok pertanyaannya aneh sih, apa sih maksudnya gitu ya. Kita sebagai coach tidak perlu memaksa atau memberi contoh. Tunggu aja dia merespon. Jadi bahkan kalau ada jeda, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kita santai aja, kita nggak usah memaksa, maksud gue gini loh gitu. Nah, kita ini kecenderungannya selalu nggak sabar, kita udah jelasin dulu, maksudku gini loh, contohnya gini gitu. Nggak, justru dia no, jangan memberi contoh. Ya. Nah, mulailah dia berkata, biasanya kata-katanya kayak gini, aduh, apa ya, nah, apa ya itu biasanya sampai 3 kali gitu ya. Saya sebenarnya sih sedang mengerjakan anu-anu gitu. Nah, dalam kasus saya dengan Mas Denny tadi, cepat sekali Mas Denny, ya. Beliau langsung menjawab ya karena memang beliau tahu banget tugasnya sebagai seorang CTO di 247 itu apa, sehingga tadi apa ya-nya tuh saya nggak dapatkan dari Mas Denny. Ya, teman-teman bisa lihat nanti di rekamannya seperti apa. Kemudian juga pada dasar ini ada kadang-kadang dia bilang gini, pada dasarnya sudah mendapat persetujuan sih apa yang saya lakukan ini, udah dibahas sih sama POD gitu ya. Nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga, kadang-kadang gini, ini mungkin semacam, aduh gimana ya Mas Gatot ya, how can I say it gitu ya. Jadi seringkali seperti itu. Nah, itu jangan khawatir teman-teman ya, dan itu sangat normal. Ya, ini kan tekankan ke teman-teman. Bagusnya buku ini itu ada pola, ya. Polanya adalah dia harus lihat konteksnya dulu, ya. Setelah itu dia menawarkan solusi. Konteksnya di mana? Di sini. When this happens. Kapan hal ini terjadi? Ya, seperti saya sudah jelaskan tadi, saat memulai sesi coaching atau percakapan, ya kan? Nah, terus dia masih penulis ini mengatakan
daripada Anda mengatakan atau memulai dengan obrolan panjang atau pertanyaan yang tidak fokus, maka ya sebaiknya Anda gitu, atau kita begini langsung aja menanyakan apa yang sedang ada di pikiranmu. Ya, kalau saya tadi, Mas Denny ini sebagai CTO 247, apa yang saat ini Mas Denny pikirkan? Ya, atau apapun lah. Intinya kalau orang kita biasanya, hey, apa kabar? Gitu ya. WhatsApp gitu ya. Nah, ini pertanyaan ya. Mas Denny tadi ngomong panjang lebar, tugas saya ada di ya. Kalau tadi saya ada interrupt, saya mohon maaf berarti saya salah ya. Makanya saya perlu baca buku ini lagi. Ya, saya nggak boleh interrupt. Biarkan Mas Denny ngomong apa aja, bahkan kalau au ya saya biarkan aja gitu ya. Karena memang tugas kita di What's on Your Mind itu benar-benar mendengarkan dan kalau perlu mencatat. Ya, itu satu. Pertanyaan kedua, ya. Dia nyebutnya berkali-kali AWE gitu ya. Saya pikir apa AWE, AWE, WE itu. Ternyata and what else ya. Ketika Mas Denny cerita mengenai akan membuka di pasar luar negeri dan sebagainya, saya ada lagi Mas atau ada contohnya Mas gitu ya. Karena memang kembali ke hukum awal bahwa saya ingin membangun curiosity. Saya curious karena memang saya nggak tahu bisnisnya itu ternyata sampai ke luar negeri ya. Nah, biarkan cerita dia, Mas Denny, mengalir. Jangan menyela. Kalau saya tadi menyela, berarti saya salah. Kemudian tunjukkan perhatian pada apa yang ia katakan. Ya, jadi waktu dikatakan mengenai pasarnya memang harus ke luar negeri dan sebagainya, dan di dalam negeri mungkin sudah banyak pemain dan sebagainya. Ketika saya tanya apakah di ini sudah mature, belum juga sih. Nah, artinya sebetulnya saya ada curiosity juga tadi yang saya tekankan gitu. Bila ada jeda 12 detik, ya biarkan. 12 detik itu lama loh teman-teman. Ada yang menyarankan 6 detik ya. Tapi kalau saya biarkan aja. Saya tetap matanya pasti akan keluar lagi. Atau kita tanya, dan apa lagi? Biarkan terus bercerita. Catat hal-hal penting. Ini yang paling penting itu Anda harus catat. Ya, kenapa? Saya sudah melihat berkali-kali ya orang yang saya coach gitu ya, begitu saya mengulang kata-kata dia tepat hanya 3 kata aja, dia langsung jelek ya. Dan saya bisa lihat dari raut wajahnya dia seperti senang, wah saya didengar ini sama Gatot gitu ya. Jadi ini menurut saya sangat penting ya. And what else ini adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan apa ininya sorry polanya ini seperti ini ya. When this happens, setelah coach memberikan jawaban pertama yang cenderung dangkal atau umum ya, dalam kasus tadi sebetulnya nggak dangkal, Mas Denny tadi bagus sekali. Kemudian daripada saya berpindah ke topik lain, saya menggunakan ada lagi nggak, apa lagi gitu ya, ada contohnya nggak gitu. Intinya kita jangan mengalihkan ranah diskusi ke ranah diskusi yang baru. Ya, jangan sampai ya. Karena kalau kita mengalihkan dia merasa disepelekan. Nah, ini jangan sampai. Ya, nanti kita tanya ya ke Mas Denny apakah Mas Denny tadi merasa saya mengalihkan pembicaraan. Kalau iya, berarti I am not a good coach. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, tadi saya katakan pertanyaan terakhir Mas Denny. What's the real challenge for you? Nah, ini untuk people development practice, kata-kata for you ini penting teman-teman. Ya, jangan tantangan untuk perusahaan. Walaupun in most cases selalu dimulai dengan tantangan perusahaan. Tapi Mas Denny tadi bagus sekali karena tidak hanya membahas mengenai tantangan perusahaannya beliau, tapi juga bagi dia sendiri. Saya sebagai CTO ya. Nah, kita semua kan konteksnya kalau CTO ya lebih banyak ke teknologi gitu kan, bukannya ke apa? Ke manusia atau ke resources gitu ya. Nah, ini contohnya bisa macam-macam ya. Sebenarnya saya sudah kemukakan namun gitu ya. Gimana ya gitu ya. Seringkali saya mendapat penolakan. Memang perlu itu perubahan mindset ya. Ini contoh-contoh aja ya teman-teman. Dia orangnya begitu menghindari hal yang baru kalau dia berkeluh kesah ya. Sebenarnya semuanya berjalan baik tapi gitu. Jadi tantangannya itu bisa dijawab seperti ini.
dan mulai tanyakan apa yang menantang Anda. Maksudnya begini, jangan sampai dia berkeluh kesah kita terbawa, ya harus kembali lagi ke pertanyaan dasar kita, karena pertanyaan nomor 3 ini adalah apa yang menantang Anda, dan biarkan ia menjelaskan sendiri logikanya, jangan pernah intervensi, ya. Nah, kembali lagi ke pola. Polanya apa? Yaitu ketika percakapan mulai bercabang ke berbagai arah atau terlihat ada banyak isu yang diangkat. Nah, ini tadi karena Mas Denny juga paham bahwa ada keterbatasan waktu, saya nggak melihat ada percakapan yang kemana-mana. Tadi fokus, ya. Kemudian daripada saya membahas semua isu tanpa fokus, tapi fokusnya hanya pada hal-hal yang benar-benar penting aja, yaitu ekspansi ke luar negeri, ya. Nah, saya akan lakukan apa? Apa tantangan utama di sini untukmu, untuk Mas Denny, for you, bukan untuk the company, ya. Nah, ini yang sudah saya katakan, ada 7 pertanyaan, 3 saya jawab. Nah, yang 4 lagi kalau ada waktu kita nanti bahas, tapi intinya saya bagi teman-teman ya, mungkin saya coba ya, ini ya. Jadi sebetulnya 7 pertanyaan ajaib itu, yang keempat adalah what do you want, apa yang Anda inginkan, foundation question, ya. Kemudian yang kelima adalah how can I help. Nah, ini mulai mengerucut teman-teman. Kemudian yang keenam, if you are saying yes to this, kadang-kadang dia mengatakan ini, tapi dia nggak pernah mengatakan no gitu. Kita harus bisa membantu dia mengatakan no-nya di mana, ya. Dan yang terakhir adalah, wah ini pas kita waktunya, saya stop dulu. Oke, what was most useful for you, ya. Tepat sekali, udah 18 menit, jadi saya kembalikan ke Mas Denny untuk Pak Niko memberikan pengalaman-pengalamannya. Silakan Mas Denny. Oke, terima kasih banyak Pak Gatot. Oh, ini menarik sekali ya. Itu baru 3 teman-teman. Kalau 7 dibahas kayaknya harus ini nih, kopi darat Pak Gatot. Mungkin langsung saja dari Pak Niko melengkapi dengan terkait bukunya atau dari experience-nya sebagai praktisi coach atau misalkan sebagai profesional di Antam dan lain-lain. Silakan Pak Niko, waktunya. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih Mas Gatot untuk reviewnya terhadap bukunya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama tentunya saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua yang ada di sini. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberikan kesehatan, rahmat oleh Tuhan, sehingga this year will be a better year than last year, gitu kira-kira lah. Nah, saya sebenarnya terima kasih nih ya, Mas Gatot selalu mengingatkan kita nih, dari kita the 3 coaches nih, kita bertiga nih, mulai dari kita dibentuk ya, kita bersama-sama, kita bertiga memang punya masing-masing punya karakter, kita punya cara-cara yang berbeda-beda, tapi it actually centered in yang tadi buku yang diajarkan oleh yang dibaca pada malam hari ini. Nah, saya dari pengalaman mungkin ya, kita sering dapat clients gitu ya. Ada clients itu kebanyakan mereka tuh bukan datang dari mereka sendiri yang menginginkan untuk mendapatkan coaching. Jadi sering nih kita diminta misalnya tiba-tiba oleh Medco atau di Pertamina, di PHE atau apa, oh iya, ini tolong dong berikan coaching kepada orang-orang yang ada di perusahaan. Jadi kadang-kadang ada high potentials kita dapat di ini, kemudian ada juga we actually was asked by SKK Migas untuk work on, ada beberapa individuals yang really need help in their career. Nah, kalau dari situ memang foundations daripada yang namanya 7 pertanyaan ini memang menjadi sangat crucial. Tapi karena apa? Kalau yang buat
ada 6 orang yang kita diminta untuk work on, mereka punya to be coached by us, itu lebih jelas karena mereka memang ada problem dengan their career development. Jadi orang-orang ini, sehingga kita juga diberikan beberapa information seperti itu. Sehingga kita untuk going through this 7 pertanyaan-pertanyaan ajaib, setuju dengan Mas Gatot, sebenarnya it's a very simple, straightforward, ya, what's on your mind, itu kita lebih dimintakan sebagai coach itu kan kita mesti menggali. Jadi walaupun kita sudah diberikan informasi terhadap what are the areas that we need to work on buat setiap individu, tapi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya untuk menggali agar supaya mereka yang menemukan apa yang they need to work on. Jadi coach kan tugasnya itu kan memang bisa dilihat sebagai facilitating, bisa dilihat juga sebagai mentor, tapi juga kita banyak dituntut untuk bertanya dan tidak mengintervensi seperti yang disampaikan Mas Gatot. Karena apa? Supaya the person itu mereka bisa identify yang what's on their mind itu kan sebenarnya apa sih yang lagi ada dalam pikiran Anda. Nah, dari pertanyaan itu kita harus gali terus sampai mereka mengarah kepada areas yang mereka rasakan. Begitu ditanyakan the number 3 itu kan, so what else tadi kan kita tanya lagi, nanti begitu mulai ke fokus, nanti baru kita tanya, oke, sekarang challenge kamu apa sih sebenarnya? Apa yang menjadi tantangan yang kamu rasakan bahwa ini menjadi suatu yang berat atau suatu yang ini. Nah, dari sini ini nih mereka akan bisa mengangkat bahwa oke, I need to, saya tuh suka merasa bahwa saya sering di bypass atau tidak pernah diberikan rekognisi oleh atasan saya, sehingga I have to actually fight for the recognitions. Nah, kadang-kadang dalam fighting recognition ini mereka dalam behaviornya juga mereka downplay atau mereka juga look down on their peers. Bahkan juga terhadap bosnya juga begitu kita gali lebih dalam terlihat memang, oh ternyata karena rekognisi itu tidak pernah ada sehingga mereka untuk mendapatkan itu they do something yang akhirnya dilihat oleh atasannya, mereka nih kayak nggak pernah bersyukur, mereka tuh kayak tiba-tiba mendapatkan feedback, mereka nggak bisa menerima feedback itu. Nah, ini hal-hal ini yang kita tuh dalam coaching ini menjadi tantangan, tapi we can go through all the 7 questions itu sampai akhirnya orang ini berasa bahwa oke, saya nih memang tantangan saya tuh karena selalu saya tidak pernah merasakan adanya rekognisi, sehingga saya harus fight for it. Dan dalam fight for itu saya nggak listen kepada saya punya peers, saya punya sometimes dengan atasan saya, karena apapun yang saya buat, they take it for granted. When I did well, mereka tuh nggak memberikan apresiasi atau apa. Jadi kita bisa gali karena dari diskusi yang tidak kita interrupt mereka, kita tidak intervensi, mereka bercerita sehingga kita tanya, oke, bagaimana kita bisa bantu kamu? Oh ya ini begini. Nah mereka ceritakan lagi kan. Begitu mereka cerita lebih dalam, kita mata oke, kita pelan-pelan kita memberikan masukan yang sebenarnya masukan itu keluarnya juga dari dia. Jadi kita nggak boleh bilang, oh ya kamu harus begini, kamu harus lakukan A, B, C. Itu biasanya nggak sustain. Jadi coaching itu kan membuat the individual itu reach their maximum potential, not because of us, but it is because of their own answers. Mereka yang akhirnya memberikan jawaban dan jalan terhadap apa yang mereka harus lakukan. Jadi that is the role of the coaching. Tapi yang saya mau juga sharing gini, kenapa kadang-kadang kalau di antara kita bertiga sama Mas Gatot itu yang one of the coach yang saya pikir sabar dan sangat peka gitu. Kalau saya ini kalau lagi mengcoach, apalagi dikejar waktu ya kita, waktunya juga nggak panjang, sehingga kadang-kadang
kita tuh harus meng-highlight juga kepada mereka bahwa karena kebanyakan orang-orang kalau ada high potential yang kita semua alami gitu ya di waktu kita sharing di baik di PHE maupun di Medco itu orang-orang yang high potential ini rata-rata mereka itu pintar semua, technically very competent. Tapi karena mereka tuh begitu teknikalnya sangat kompeten dan mereka tuh dituntut terus oleh perusahaan itu untuk selalu harus over delivering. Jadi mereka tuh di dalam bekerja itu very result oriented. Nah, sering akhirnya apa? Kita yang harus mengidentify itu. Kita melihat dari begitu mereka bercerita tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hadapi, tantangan, mereka nggak akan bilang tuh, what is the real challenge for you? Oh, I have, nggak mungkin dia akan bilang, oh saya nggak pernah mendengarkan saya punya anak buah, atau saya hanya menuntut mereka untuk mendeliver sesuatu. Tapi dari mereka hanya bilang bahwa, ya sometimes anak buah itu tidak merasa bahwa timingnya lama. Waktu mereka bekerja dikasih problems itu, they don't come up with solutions. Sehingga every time they step in. Nah, hal-hal ini yang kami nih bertiga kalau lagi coaching itu kita harus sabar, kita harus bertanya bahwa oh ternyata mereka tuh nggak sabar. Karena apa? Karena waktunya, because they are pressured by the timeline oleh atasannya, sehingga begitu anak buahnya tidak ada sedikit keterlambatan, they took over. Nah, ini tidak membantu. Begitu kita tanyakan, oke, does that help your team untuk menyelesaikan permasalahannya? Nah, itu karena tidak tanpa disadari bahwa mereka sendiri yang membuat bahwa timnya itu jadi tidak siap atau tidak harus menunggu gitu. Jadi makanya kalau dari pengalaman saya ini ya, kita tuh di dalam coaching pun even that we have to do this, nggak perlu dalam sequential, tapi kita juga harus punya rasa passion untuk intensi kita untuk mengcoaching orang adalah mereka itu menjadi a better person. Mereka ini akan reach their maximum potential because of themselves, not because of the coaches. Nah, ini yang selalu menjadi tantangan karena di banyak perusahaan di kita ya kalau hanya sedikit ya, kami ini ada bos atau leader yang merasa bahwa I need to work on my behavior. Terus mereka dengan terbuka datang bicara bahwa oke, Pak Gatot, 3 coaches, I need to work on this aspect. Kebanyakan itu kita tuh diminta oleh bosnya untuk please work on this individual. They are very result oriented, but they don't listen and they actually selalu memotong conversation atau apa. Tapi jarang sekali itu pengalaman kami itu orang itu datang jadi seorang atasan, seorang boss leader itu bicara bahwa I need to have coach. Kalau beberapa perusahaan multinasional atau expatriate itu mereka terbuka, mereka bilang I need to work on this because I don't actually sometimes I do not appreciate the culture. I do not appreciate the culture and I don't sometimes understand bagaimana dealing with government atau stakeholders di Indonesia yang sometimes they don't tell you and they don't express to you that they cannot accept our proposal. Mereka itu merasa perlu untuk itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu, kalau kita menggalinya dengan using this 7 pertanyaan yang ajaib ini, lebih gampang untuk kita follow, karena at the end, begitu kita tanya bagaimana kita bisa membantu, dan kita bisa perdalam juga kan, oke, kalau kamu mengatakan yes untuk ini, apa yang kamu tidak sepakati? Itu mereka tuh bisa lebih tajam di dalam mengidentify dan menganalisa itu. Sehingga begitu terakhir, begitu
we conclude the session itu akan mudah, dan mereka juga akan lihat, okay, what was the most useful apa yang Anda alami dari coaching sessions. Ini akan terlihat lebih fluid gitu. Karena orangnya itu, leadernya itu datang dengan acknowledging bahwa mereka mempunyai vulnerability to work on specific issues. Tapi yang lain-lain tuh kebanyakan sulit untuk mereka acknowledging bahwa I need to work on this area. Itu harus kita lalui dari proses yang banyak pertanyaan, sehingga ini keluar dari mereka terhadap hal-hal yang menjadi tantangan mereka, kemudian apa yang mereka mau fokuskan. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Mungkin saya lebih akan ini kalau kita di dalam tanya jawab, Mas Denny dan Mas Gatot gitu. Kira-kira praktek daripada buku ini yang saya lihat ya seperti itu. Baik di perusahaan yang kita handle oleh 3 coaches, tapi juga mungkin when I work on individuals within my organizations gitu. Saya mempunyai high potentials. Itu orang itu datang menanyakan I need you as my coach, itu bukan karena they feel they need to work on something, tapi dia tuh lebih banyak karena oh, ini kan bos saya nih. Karena bos saya, jadi bertanyanya hanya untuk ya proses bahwa oke, saya bertanya karena ini bos saya mau tahu apa. Tapi mereka juga lebih banyak katanya, oke, menurut Bapak apa nih? What are the areas that I need to work on? Saya akan balikin lagi ke dia. So what is it that you think that you need to work on? Karena kalau enggak akan lebih mudah kan, in the hierarchical organizations kayak BUMN itu pasti mereka akan lebih mau mendengarkan arahan daripada mengidentify their own weakness dan areas that they need to work on. Kira-kira kayak gitu. Saya ini Mas Denny, minta maaf kalau lompat-lompat, tapi mungkin di dalam diskusi atau tanya jawab nanti bisa kita address itu dengan lebih jelas kira-kira. Siap, Terima siap. kasih. Terima kasih banyak Pak Niko. Menarik sekali pengalamannya. Kayaknya punya bos Pak Niko itu enak ya. Kalau kita nanya nanti dibalik ditanya gitu. Pasti di coach gitu jadinya tuh, nggak disuapin gitu ya. Menarik sekali. Jadi kalau saya lihat, ya silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan dipersiapkan, nanti raise hand saja, kita nanti diskusi aja biar enak. Atau kalau yang tidak bisa raise hand nanti bisa chat juga boleh kalau yang lagi di perjalanan ya. Jadi kalau yang saya tangkap itu coach itu harus ini ya, kayak bisa dicurhatin gitu ya. Karena mereka dengerin gitu kan. Dengerin, bedanya cuma nanti di ujung-ujungnya tuh itu balik lagi kita gitu. Jadi menggali potensial dari si orangnya itu, bukan diarahkan, bukan, jadi nggak ngerasa digurui gitu. Nggak ngerasa diarahkan gitu. Tiba-tiba oh iya. Seolah-olah itu solusinya dari kita sendiri gitu ya. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya pancing dulu ya. Dari saya mungkin pertama buat Pak Gatot nih. Saya tuh menarik tadi yang pertanyaan yang kedua, and what else ya. Nah, itu kan orang ketika ditanya what in your mind, what's on your mind, itu kan dia bisa banyak Pak Gatot masalahnya itu. Nah, kalau yang di coaching ini berarti dia harus spesifik, kita gali terus. Misalkan tadi misalkan, oh saya punya problem A ya. Kita harus AW-nya itu harus ke problem A, atau bisa jadi dia B, C, D, E gitu kan. Problemnya beda-beda gitu. Satu problem terkait pekerjaan, satu terkait dengan relationship, misalkan satu terkait dengan keluarga. Bisa jadi kan banyak tuh. Nah, itu seperti apa? Nah, yang satu lah buat Pak Niko. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Sebagai coach kan emang tadi ya Pak Niko ya, kita itu nggak boleh mengarahkan kata. Kita harus menggali, bertanya, jadi seolah-olah nanti si orangnya itu yang memberikan solusinya itu. Kita menggali problemnya apa, the real problemnya apa, kemudian nanti solusinya juga bakalan kembali lagi dari orangnya. Nah, ketika jadi direktur misalkan, atau misalkan dari yang udah paling atas lah ya, ketika orang bertanya kan kita kadang suka gatal ya, ini mah diarahin aja gitu ya. Nah, apakah terjadi juga nggak seperti itu? Jadi berubah dari biasanya coach jadi mentor gitu ya.
Mungkin ya. Mungkin itu dulu. Ini Mas Wempi, nanti ada pertanyaan dari Mas Wempi. Silakan Pak Gatot. Iya, terima kasih ya Mas Denny. Pertama saya jawabnya dari buku ya, karena kita kan sedang bicara buku ya. Kalau di buku ini Mas Denny justru dia tidak menyarankan spesifik ya. Let him talk apapun ya. Bahkan kalau dia mau ngomongin keluarganya, biarkan aja ya. Jadi itu memang rumus umumnya seperti itu. Jadi walaupun ini situasinya seperti Pak Niko tadi ya, katakanlah kita ditugaskan oleh the boss gitu ya, mungkin CEO dari perusahaan tertentu gitu, dari Medco atau siapapun, kita biarkan aja. Dia mau ceritanya, waduh iya nih anak saya sebetulnya pengen ini, biarkan terus gitu. Itu menurut buku. Tapi menurut pengalaman kami Mas, jadi kita juga keterbatasan waktu. Biasanya coaching session kita tuh 6-7 kali gitu ya. Nah kita kadang-kadang dari pertanyaannya pun sudah agak spesifik. Kayak tadi sebetulnya saya bertanya ke Mas Denny tadi sudah agak spesifik. In your role as CTO gitu ya. Sebetulnya tadi apa yang sedang Mas Denny pikirkan ya. Cuman kan karena kita ini sedang apa ya, review buku, saya takut nanti terlalu luas ya. Misalkan Mas Denny mengenai liburan atau apa, which is sebetulnya nggak apa-apa juga sih, cuman biar itu aja sih. Jadi jawaban saya gitu, yang paling penting dari bukunya nggak ada panduan harus spesifik gitu. Nah, kita silakan ke pertanyaan kedua ke Pak Niko. Ya, makasih ya, Mas Denny, pertanyaan tajam banget. Saya mungkin yang mau menambahkan apa yang tadi pertanyaan ke Mas Gatot tadi kan, what's on your mind? Pertanyaan itu is a very general one. Setuju saya tadi, walaupun Mas Gatot tadi udah bantu kan dengan in your world as the CTO, he's actually trying to nail it into your role, your current role gitu. Nah, tapi jawaban dari Mas Denny bisa terkait dengan what's on your mind, kan bisa terkait dengan the business that you are handling, tapi bisa juga dengan the family that you are actually facing, situations yang situational lah ya, kan bisa beragam. Makanya pertanyaan itu betul Mas Gatot bilang, jadi we have to allow that to happen hanya untuk mendapatkan the engagement dengan si coach ini ya, supaya mereka merasa comfortable. Karena kalau kita interfere langsung, oh jangan Mas Den, jangan ngomongin mengenai keluarga. No, I'm not talking about that. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena you actually already interfere dan you're limiting. Karena kan coach sama coach itu kan yang akan membuat their relationship itu di dalam relationship yang mutually beneficial itu when the coach merasa bahwa when I talk about what's on my mind, even as the role as CTO, tapi kan bisa about my family. It's about something else yang kan nggak dibilang bahwa your role as CTO related to your business only. Nah itu sebenarnya yang tadi Mas Gatot bilang terbuka. Tetapi kalau kita tuh biarin diskusi itu dengan isunya melebar-lebar kemana-mana, kan itu jadi problem. Maka pertanyaan begitu kita lihat what else, nanti dari diskusi itu biasanya akan ternail, jadi akan nailing kepada isu yang saya lagi masalah sih emang sih keluarga gara-gara ini gini. Nah, baru kita tanya the next question itu. Sekarang yang jadi real challenge di sini apa sih sebenarnya Mas Denny? Jadi itu yang tadi kalau kita sebagai coach tadi itu kita harus allow, tidak boleh kita batasi, tapi nantinya dari pertanyaan kita itu akan bisa membuat bahwa kesebut bisa 2 kali. Habisnya gue punya anak nih lagi problem dengan gini-gini. Nah itu yang nantinya kita tanya, coba oke, sekarang yang jadi challenge yang utama ini apa sih sebenarnya? Gitu. Nanti apa yang you kerjakan? Jadi ini saya yang mau menjawab pertanyaan yang tadi Mas Gatot untuk lebih, kan kalau enggak jadi bingung kan terlalu melebar-lebar. Tapi pertanyaan saya nih yang mungkin yang ke saya itu yang memang penting. Nah, ya karena apa? Sebagai role saya sebagai dirut, sebagai bosnya langsung, kadang-kadang it is so difficult buat saya tuh membiarkan di engagement itu berkepanjangan. Karena apa? Satu, saya udah bisa lihat dia tuh
jadi areas yang dia akan work on tuh apa. Jadi saya tuh biasanya ngarahinnya lebih kepada oke, did you see the reactions? Karena saya mau menunjukkan kepada dia nih sebenarnya apa gitu. Saya nggak tanya what's on your mind lagi, tapi when you talk in that meeting, did you see what the reactions of your peers atau ini dia? What do you think waktu mereka bereaksi seperti itu? Nah, itu saya akan lebih, memang jadinya lebih kayak apa ya, lebih mengarahkan. Karena kan waktu, walaupun ini the theory of the coach itu enggak kita interfere. Tetapi kalau kita lagi mau memberikan coaching, kan yang paling penting saya tuh lagi mau mencoba mengidentify sesuatu yang he did in the meeting, yang he needs to understand the impact that he made towards peers atau his own employees. Saya nggak bisa tunggu untuk saya tanya panjang what's on your, nanti di dalam waktu bicara saya memang tanya sebenarnya what is on your mind sih at that time when you say that gitu. Tapi saya udah lebih kepada fokusnya kepada oke, supaya I can work on specific. Oh ternyata dia lagi stres, karena dia stres makanya dia juga nggak sabar sehingga dia interfere. Tapi saya nail itu kepada situasi spesifik supaya I can work on that aspek kepada dia. Gitu kira-kira. Jadi benar tadi yang Mas Denny sampaikan bahwa kalau gitu kan apa nunggu untuk keluar dari dia, pertanyaan-pertanyaan dari dia, itu nanti akan terlalu panjang. Yang penting kan saya waktu menyampaikan itu I have a good intentions. Bukan untuk saya mau motong, tapi untuk make him a better leader. Dan orang pada saat diberikan coach, saya sering sekali nih Mas Gatot, sering kalau lagi bertanya, dia lagi kasih pertanyaan-pertanyaan halus, kalau ada orang yang saya lihat, oh ini orang bebel nih, agak nggak mau melihat dia punya ini, nah saya biasanya akan yang step in untuk memfokuskan diskusi itu. Biasanya begitu nih kita nih role-nya. Mas Gatot akan ikuti the book itu thoroughly dengan wholeheartedly. Saya yang biasanya notok supaya the diskusi lebih fokus. Dan kadang-kadang ya the blessing thing adalah mereka itu begitu kadang-kadang ditotok, apalagi leader yang very result oriented. Surprisingly, they don't get offended. Malah bilang, oh iya, ya memang abis saya nggak ini sih nggak. Habis ditanya-tanya masih nggak ngerti juga orangnya gitu. Jadi yang penting kan flow daripada conversation itu terjadi dengan interaktif, sehingga mereka juga merasakan bahwa oke, there is something that I did that is impacting others, yang tidak baik, yang kurang baik. Kira-kira kayak gitu Mas Denny. Jadi betul banget tadi, nggak menunggu, nggak keputar-putar diskusi jadi panjang, nanti baru besoknya baru bisa ke nail kalau kayak gitu tuh. Ya, siap nih kok. Berarti emang ya mengarahkan boleh ya, tapi tidak menggurui lah ya mungkin ya. Tidak menggurui dan jangan Nah, membuat mereka jadi apa passive reluctance atau mereka jadi defensive. Itu yang paling penting sebenarnya. Siap. Makasih banyak Pak Niko. Ini saya juga dilema soalnya seperti itu kalau ada yang nanya ya. Jadi dapat pencerahan. Nah, ini udah ada 3 orang yang angkat tangan. Tadi yang pertama Mas Wempi dulu ya. Silakan Mas Wempi. Nah, langsung diskusi. Nah, silakan. Selamat malam Pak Gatot, Pak Niko, Mas Daniel, Sugeng Warso Enggal, selamat tahun baru. Semoga menjadi tahun yang penuh berkah, barokah. Berita boleh katanya 2025 jelek, tapi bagi kita 2025 adalah tahun berkah dan penuh pencerahan. Amin. Amin. Ya, mohon petunjuk dan pencerahan Bapak Gatot dan Bapak Niko. Terkadang kita itu kan kebiasaan ya, mungkin karena kebiasaan sebelum kita itu mengcoaching seseorang, kita biasanya mencari informasi terlebih dahulu terhadap orang yang akan kita coaching. Dan terkadang itu bisa membuat kita itu sebagai coachnya itu terpengaruh dengan informasi, misalnya informasi negatif nih. Oh, si A ini ada latar belakang seorang gay. Oh, si A ini ada latar belakang utangnya banyak. Itu kadang saya terkadang sering terpengaruh dengan, berarti apakah
ini penyebabnya. Saya belum coaching tapi terkadang di otak itu sudah apa ya, berkonklusi sendiri apakah ini orang G, apakah ini orang banyak utang itu bisa berkorelasi terhadap kinerja. Ya mungkin bisa, tapi itu bagaimana menghindari supaya ketika kita mendapatkan informasi awal mengenai orang yang akan kita coaching atau tim yang akan kita coaching ini, tapi kita sebagai coach itu benar-benar masih bisa menetralkan pikiran. Pengalaman Bopo Gatot dan Bopo Niko bagaimana? Yang pertama. Lalu yang kedua, berdasarkan pengalaman Bapak-Bapak, berapa kalikah sesi coaching sehingga orang ini apa indikatornya itu bisa, oh ya ini orang ini setelah di coaching dia bisa perform, atau dia masih sama saja, atau malah dia bisa menurun sehingga kita perlu mengambil tindakan-tindakan hubungan industrial terhadap orang yang memang tidak perform setelah kita coaching. Itu biasanya itu berapa lama atau berapa bulan kita bisa melakukan penilaian terhadap hasil dari apa yang sudah kita coaching ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman Bapak-Bapak nih, mungkin dulu pada saat masih belum level-level direktur atau direksi atau manajer ya, itu kan kita sebagai bawahan mesti melihat ini mungkin yang perlu di coaching malah direktur kita kan begitu. Bukan saya atau anak buah, tapi mungkin direksi saya nih yang perlu di coaching. Nah, apa namanya? Apakah memungkinkan bahwa direksi itu juga dilakukan coaching? Terima kasih. Ya, silakan Pak Gatot. Ini ada paket pertanyaan tahun baru. Mungkin sekaligus saja dibundling ya, 3 pertanyaan itu dijawab oleh masing-masing. Silakan Pak Gatot dulu. Ya, yang saya jawab yang pertama aja ya. Jadi menghilangkan preconceived mind itu bagaimana ya. Jadi itu memang sulit Mas, tapi gini, fungsi kita akan menggali ya. Jadi pada saat kita punya preconceived mind, itu menurut saya malah bagus ya. Kita udah tahu nih orang ini kayaknya seperti ini nih. Kita udah, yang G saya nggak tahu ya, saya belum pernah pengalaman seperti itu. Tapi untuk hal-hal lain, misalnya dia pembual, suka ngomong aja gitu ya. Nah, udah kita simpen aja. Nah, kita cari di dalam pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, nah, kemudian pada saat itu jawabannya kira-kira kita sudah sampai pada titik yang perlu kita masuk, ya saya seperti Pak Niko tadi, saya mulai istilahnya kita tuh notok-notok juga gitu, ya supaya terarah. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua dan ketiga tadi sebetulnya mungkin Pak Niko, karena kita pernah ada pengalaman seperti itu. Jadi memang kita melihat, kita bertiga loh ya, bukan saya atau Pak Niko masing-masing, kita melihat bertiga ini bahwa justru bosnya perlu yang di coach gitu ya. Nah, silakan Pak Niko bisa menceritakan itu lebih detail lagi. Silakan Pak. Ya, makasih ya Mas Wempi. Jadi saya tuh senang banget pertanyaan tiga-tiganya sangat mengena kepada apa yang kita alami selama ini ya. Yang pertama tadi Mas Gatot menjelaskan kan sebenarnya bagaimana sih menghilangkan preconception terhadap kita udah dapat informasi. Karena kami nih sebagai coach selalu biasanya kita akan membutuhkan sebenarnya informasi itu, tapi informasi itu just as information for us. Kan coach itu kan kita tuh harus bersih diri kita, karena kan at the end of the day the role of the coach is actually to make the person become a better person supaya mereka bisa reach their maximum potentials. Bukan ada kelemahan-kelemahan atau ada informasi-informasi itu membentuk opini kita. Jadi seolah-olah kita udah langsung mengarahkan. Karena gini ya, kalau kita tuh udah punya informasi karena ada informasi yang hanya sebagian, kan itu kan sebagian informasi itu. Terus kita sudah menjudge orangnya. When you are judging itu membuat kita jadi nggak punya waktu untuk kita actually love. Kata Mother Teresa bilangnya gitu tuh. If you judge people, then you don't have time to love them. Sehingga kita tuh harusnya kan kita justru harus mengenal lebih dekat, dan kita mesti kenal, dan kita mesti tahu orangnya, dan kita mesti mencintai orangnya. Karena apa? Kita mau membuat orang ini menjadi a better person. Jadi informasi yang negatif atau apapun itu harusnya clear from our minds.
Nggak bisa kita tuh bicara mengenai, oh kita mau coach atau oh karena dia ini dulunya begini pembual atau apa. Ya enggak dong. We have to come back dengan intensi kita kan to make them a better person. So we have to clear our minds, clear our heart, clear our judgment. Supaya kita bisa fokus kepada result yang kita inginkan. Kalau enggak kan kita udah punya, wah begini, wah kalau gini dia kita mesti hajar di sini aja. Itu nggak bisa begitu. That's not the role of the coach. Itu ya kira-kira yang pertama. Nah, yang kedua tadi, berapa lama sih sebenarnya orang tuh dibutuhkan itu untuk coach? Ini sebenarnya tergantung daripada orangnya. Karena banyak orang ini ya, yang kita lihat dari pengalaman nih, ada orang-orang yang kita lihat, mereka tuh they work on something that they really need. Jadi kalau kita ada bicaranya mengenai challenge-nya apa yang mereka inginkan, terus mereka udah bicara, kita mau bantunya di mana? Oke. Sekarang kalau kita mau bantu begini untuk kamu bisa listen, kan kamu nih kurang nih listening skills-nya. Misalnya seorang leader kita lihat, aduh, dia suka mati rasa, selalu dominating sehingga orang nggak berani untuk bicara. Nah, when we work on that individuals, orang itu really work on that and make a commitment. Kan itu harus ada komitmen nih. Sekarang untuk kamu mau begitu, apa yang akan Anda lakukan? Ini mesti datang dari dia nih semuanya. Oke, kalau gitu saya akan listen. Oke, jangan gitu ngomong. Saya akan listen tuh harus lebih bisa di-quantify dan bisa kita ukur. Oh, setiap ada yang akan mau bicara, saya nggak akan di dalam meeting saya akan bicara yang terakhir. Misalnya dia bilang gitu. So I'm going to speak last. Oke, this is your commitment? Ya. Yeah. Oke, I will ask feedback dari teman-teman. Nah, when we actually enter into ini, nah HC-nya atau orangnya itu kita akan tanya, benar nggak di meeting nanti dia betul-betul speak last? Atau dia begitu itu udah manggut-manggut. Misalnya ada orang, enggak gitu. Dia nggak ngomong sih speak last, tapi orang lagi kasih ide, oh gimana? Tapi kepala gini. Wah, orang jadi, tahu dong, di Indonesia itu kan hierarkial, tadi saya udah bilang. Hierarkial begitu bosnya udah geleng-geleng, mati gua. Pasti ini salah yang gua omongin. Akhirnya orang nggak keluar. Jadi itu kalau dia bikin komitmen dan dia follow through the commitment, then we probably need only 2 or 3 times individual coaching. But the reality that we see adalah ini harus ada komitmen dari dia, harus ada komitmen dari orang-orang peers atau apa untuk memberikan the 360 feedback. Supaya kita tahu, kadang-kadang ada orang-orang yang leaders itu yang kalau ke atasnya dia, oh listen, bagus, mana mungkin dia mau motong-motong atasannya. Tapi when it actually deals with his direct report, it's a totally different. Tetap dominating, tetap tidak listening, atau apa. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya mereka tuh merasa comfortable. Kenapa dia comfortable? Karena dia rasa bahwa oh ya, yang lain-lain nggak akan memberikan feedback. Makanya komitmen itu harus ada, bukan hanya dari bawahan, tapi nanti atasannya juga di dalam memberikan performance appraisal atau apa, itu harus di follow through. Kalau memang listening skills-nya masih tidak berjalan dengan baik, then she needs to get, atau he or she needs to get performance ratingnya juga jangan dikasih yang bagus. Problemnya kan atasan itu melihat bahwa oh that guy continue to deliver. Can he always exceed? Tapi dia nggak mendengarkan feedback dari 360 feedback dari yang bawah. Sehingga you are reinforcing the weakness daripada orangnya. Kalau udah kayak gitu, mau 6 kali juga, 6 kali coaching, tetap aja itu akan lacking. Karena the commitment itu nggak hanya datang dari individu itu, dari bawahan mereka akan melakukan komitmen, tapi feedback itu akan diberikan juga. Dan harus jadi pertimbangan daripada the system yang ada di dalam korporasi itu. Gitu kira-kira maksudnya. Jadi nggak bisa kita, oh ya ini cukup 2 kali udah beres. Nggak bisa. Itu kita lihat dari pengalaman, ada beberapa yang kelihatan dampaknya kuat dan dia punya komitmen, dia follow through dengan baik, then yes, after 3-4 times, done. Tapi ada yang we need to continue working on that. And it comes to the last questions mengenai apakah direksi. Oh banyak, ini pengalaman kita justru kemarin kita kasih coaching sessions buat di high potentials, yang kita identify yang perlu justru some coaching adalah atasannya. Jadi baik itu CEO-nya maupun ya CEO-nya yang mestinya
mereka juga jadi role model. Kan mereka menuntut, tapi mereka sendiri tidak menunjukkan keterbukaan. They do not demonstrate vulnerability atau humility, sehingga nggak membuka di di engagement interactions dengan anak buahnya yang merasa bahwa mereka tuh selalu tahu, mereka tuh menuntut selalu, tidak pernah mau mendengarkan. Padahal they can identify bahwa anak-anak buah high potential saya ini orangnya nggak mau mendengarkan, but without realizing bahwa they also actually is not a role model of leader yang engaging, yang demonstrate exceptional humility. Nggak gampang soalnya itu di dalam korporasi, baik itu even multinationals. Itu pengalaman kita sih multinasional, apalagi kalau kita bicara mengenai state-owned enterprise. Karena itu di hierarchical tuh udah the culture tuh udah melekat sekali bahwa atasan tuh selalu benar atau harus mendengarkan arahan. Kira-kira kayak gitu Mas Mempi tadi. 3 pertanyaan Ya, tadi. Terima kasih. Mas Denny, boleh saya tambahkan sedikit aja, Mas? Silakan Pak Ini Gatot. Silakan. lebih ke untuk Pak Nikonya. Jadi mungkin teman-teman yang belum begitu kenal ya. Saya kenal Pak Niko udah berapa lama, Bro? Udah lebih dari 30 tahun lah. Udah sejak zamannya di Landmark dulu ya. Kita udah berteman lama. Jadi gini, kalau bisa dikatakan ya Pak Niko ini eksepsional ya. Jadi saya kenal beliau itu sejak jadi apa ya, pokoknya masih di Arco, kemudian jadi country head-nya BP, kemudian jadi CEO-nya Vale. Itu dari orang yang level paling bawah ya sampai yang atasan itu dia hafal by name ya. Jadi dia nyapa orang apa satpam, tukang sapu itu by name ya, bukan lagi selamat pagi, enggak gitu ya. Jadi orangnya seperti itu, termasuk kalau kelakar itu kelakar yang sangat nyenggol-nyenggol pun orang nggak ada yang marah gitu ya. Saya juga heran itu. Jadi maksud saya eksepsional yang nggak bisa ditiru dari Pak Niko tuh seperti itu. Plus ya kantornya beliau kapan-kapan kalau teman-teman BRID mengunjungi kantor Antam gitu ya, jangan harapkan mendapatkan kantor CEO yang wah ya. Kantornya kayak kecamatan ya, benar-benar nggak ada kubikel. Saya belum pernah yang ke Antam ya, tapi saya sudah ke yang di Vale ya. Itu benar-benar semuanya open, jadi kayak kantor kecamatan, nggak ada tembok ya. Nah, itu sudah menunjukkan kan, dan itu yang minta Pak Niko. Ya tahu sendiri kan di BUMN biasanya namanya direksi, klien kita kan banyak BUMN ya, selalu lah itu yang namanya tembok segala macam itu sudah birokrasinya luar biasa. Pak Niko enggak. Dan semua direksi jadi seperti itu. Jadi ini semuanya bisa melihat. Jadi Pak Niko tidur kayak mau apa kelihatan semua gitu. Jadi seperti itu. Ini luar biasa. Jadi memang Pak Niko ini eksepsional lah kalau menurut saya gitu. Gitu Mas Mas Denny. Tapi keren kok kantornya, walaupun kecamatan terbuka tapi keren. Maksudnya aksesoris sama itunya lumayan bagus sama Mas Gatot. Sekarang kantor kecamatan keren kok Pak Gatot. Jadi semuanya udah keren kayaknya. Oke, makasih banyak Pak Gatot, Pak Niko, Mas Wempi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Mega udah open cam. Silakan Meg, kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Kang Denny. Terima kasih Pak Gatot dan Pak Niko atas insight-nya Pak. Nah, mungkin saya mau bertanya yang lebih mendasar lagi Pak. Apakah semua orang perlu coaching ya Pak? Dan kalau yang perlu itu yang kayak gimana gitu? Dan yang kedua, menurut pengalaman Pak Gatot sama Pak Niko sendiri, kan tadi kalau Mas Wenfi kan bilang yang tentang kalau kita punya background kayak gimana ya. Nah ini kalau seumpama kita nge-coaching orang dan ternyata orang tersebut itu problematik Pak. Bahkan kita ngerasa kayak personal kita ngerasa kalau orang ini nggak bisa kita ajak untuk berkembang seperti itu Pak. Nah itu bakal bagaimana ya Pak menghadapin anak-anak seperti itu? Apakah kita lanjut coachingnya atau bagaimana gitu? Nah yang terakhir mungkin ini untuk Pak Niko. Kan tadi Bapak sempat bilang kalau karyawan BUMN itu mayoritas lebih suka nurut kata atasan ya Pak.
long story short saya mungkin seperti itu. Nah, dibanding memberikan saran untuk suatu ini Pak, saran untuk suatu, bentar saya tulis Pak. Nah, dibanding untuk menyarankan terlebih dahulu gitu Pak. Nah, apakah Gen Z sekarang masih seperti itu, masih nurut sama atasan atau lebih impulsif lagi Pak anak-anak Gen Z sekarang? Dan yang kedua, kalau seumpama kita ngelihat orang-orang high potensial kan biasanya mereka yang kompeten banget. Nah, kalau emang mereka kompeten, tapi bagaimana kalau ternyata wadah kita yang belum mampu untuk menampung kompetensi mereka? Apakah mereka kita cut off aja untuk mendapatkan tempat yang lebih baik atau bagaimana, Pak? Mungkin seperti itu, Pak Niko dan Pak Gatot. Dan terima kasih juga Mas Denny atas kesempatannya. Mungkin ini mewakili pertanyaan Gen Z ya, Meg ya. Dari Iya Pak nih, Niko Mas. dulu mungkin ya. Ya silakan. Biar Iya, nggak iya, lupa. terima kasih. Tadi kan apa namanya, kalau yang buat di BUMN, kenapa saya bilang sebenarnya bukan kepada mereka itu tidak mereka tuh menurut, tapi mereka tuh budayanya seolah-olah kan atasannya ini mendengar. Jadi mereka tuh nggak men-challenge atasan. Jadi di BUMN tuh ya in general itu mereka nggak men-challenge. Jadi kita tuh yang harus membuka diri kita betul-betul sehingga mereka harus, oh iya ini atasan saya juga sebenarnya human being kok. Kan kalau kita mau mendemonstrate vulnerability, berarti kita juga mau meng-acknowledge bahwa we made mistakes. We are also human gitu ya. Kita juga lupa dan kita tidak tahu. Kata-kata tidak tahu itu kadang-kadang jadi tabu gitu buat leader di dalam environment yang misalnya di extractive industry itu biasanya macho, kan harus seolah-olah leader itu harus tahu semua. The reality is you don't know. Nah, saya selalu lebih berani dan lebih mau lah menyampaikan bahwa kita ini tidak tahu. Jadi ini yang kadang-kadang membantu malahan buat orang-orang anak buahnya. Oh ternyata bos saya juga nggak tahu kok. And it is okay juga kalau dia nggak tahu. Daripada kan kita sok tahu gitu, seolah-olah kita nggak tahu terus kita mesti memberikan jawaban yang sebenarnya bukan jawaban yang diinginkan. Jadi itu maksud saya bahwa budaya speak up untuk men-challenge atasan itu memang kurang. Tapi it's a good question tadi atau statement bahwa apakah Gen Z-nya yang sekarang seperti itu? Sebenarnya enggak. Jujur aja saya lihat dari beberapa itu mereka tuh lebih Gen Z itu kan lebih punya curiosity-nya dan mereka tuh they are brave, they get the courage untuk bertanya, untuk men-challenge. Cuman mereka kalau udah lama masuk ya, udah masuk di BUMN, karena budaya itu terbentuknya dari atasan topan itu akan ikut gitu. Pengalaman saya begitu masuk di Antam, waktu saya mau beberapa ini saya suka tanya kan, oke, kita udah selesai meeting, sekarang saya mau dengerin feedback dari teman-teman semua nih yang datang, baik dia BO di -1, ada BO di -2-nya juga, dan 3. Nah itu ada millennials, ada juga sih yang belum lama, belum jauh gitu. Tapi begitu ditanya, mereka feedback, kalau kasih feedback positif, wow, rame-rame deh kasih positif feedbacknya. Wah bagus Pak, Bapak beginilah visionary atau apa gitu. Nah sekarang saya mau dengar apa feedback konstruktif lah yang harus saya perbaiki. Itu semua dia mau enggak, kali belum lama, kita belum lama berinteraksi kayak gitu-gitulah alasannya, semua ada 1000 alasannya bahwa pokoknya tidak mau menyampaikan negatif atau konstruktif feedback. Sampai harus kalau kayak gini kita nggak pulang nih. Kalau nggak ada yang kasih nggak pulang gitu. Memang begitu di nail lagi ke bawah, akhirnya yang jawab memang yang muda. Sama ini kalau muda-muda nih yang mestinya kan zillennials ini, wah pada berani-berani semua. Coba kasih tahu, kalau kita nggak pulang nih, udah jam 12:30 waktu itu pagi. Oh iya Pak, ya akhirnya yang bicara yang muda memang. Ya buat kami sih bagus diskusinya, kita jadi terbuka, bla bla. Tapi kalau untuk improvement Pak ya, mungkin jadwalnya bisa dibikin lebih terstruktur supaya kita nggak pulang sampai jam 12:30 gitu ngomongnya. Loh, saya akhirnya appreciate, oh thank you.
bener ini yang bagus, ini baru nih, baru deh kita bisa pulang. Jadi memang benar, the zillennials itu lebih berani, mereka lebih brave, tapi mereka lama kerja di BUMN, and they look at the examples, role model, atasannya dia, supervisornya dia, atau manajernya dia, and they don't speak up, jadi dia juga jadi ngikut kadang-kadang untuk patuh, obedience. Itu yang membuat apa namanya, yang menurut saya disayangkan memang. Terus pertanyaan yang terakhir berikutnya kan, kalau mereka tuh pinter-pinter atau mereka bertanya, apakah kita tuh akhirnya nggak bisa keep up sehingga mereka itu kita tidak. Saya sih tetap membutuhkan anak-anak yang zillennials karena mereka itu cepat. Mereka itu kan mereka jago, pakai gadget juga bagus, pertanyaan atau jawaban mereka juga lebih cepat. Cuman yang saya selalu lihat kadang-kadang dari buat yang zillennials itu mereka punya resilience itu ya, dia punya daya tahan untuk struggle for survive-nya pendek. Begitu coba itu enggak, mereka akan langsung pindah atau mereka nyerah. Itu aja yang saya lihat yang perlu, yang bukan ini stereotyping, tapi beberapa terlihat seperti itulah. Zillennials, millennials itu karena mereka tuh instant dan fast, sehingga mereka resilience-nya, dia punya daya tahan untuk struggle-nya lebih tipis. Kira-kira gitu Mbak Mega. Yang pertanyaan ketiga, yang terakhir tadi. Mungkin Mas Gatot yang 1-2-nya, saya jadi lupa pertanyaan apa tadi. Ya. Terima kasih banyak Pak Miko. Yang saya menjawab yang ini, kita pernah kok Mega ditugasi untuk membereskan 6 orang yang memang jelas problematik gitu. Artinya memang udah sampai 6 atau 7 tahun gitu ya, nggak ada kenaikan apa promosi itu enggak. Tapi alhamdulillah cara mengatasinya, akui aja bahwa mereka problematik menggunakan kacamata mereka gitu ya. Jadi dengan menggunakan kacamata mereka, terus kemudian kita coba bangun kembali gitu ya. Ternyata dari 6 itu ada 1 itu karena dia kena stroke waktu masih muda, ya kan. Jadi kita nggak bisa mengatakan dia problematik, tapi memang dia pace-nya agak beda. Tapi alhamdulillah ya waktu itu ya Bro Niko, 3 bulan setelah itu mereka dites, ternyata mereka getting better gitu dan mendapatkan kenaikan itu, karena di perusahaan itu kalau dia nggak naik selama berapa tahun akan dikeluarkan atau di apa gitu. Ternyata mereka dari uji ini ya menggunakan eksternal atau LPPM atau apa, itu kompetensinya naik gitu. Jadi bisa ternyata problematik. Itu juga pengalaman kami pertama kali menghadapi orang yang memang udah dicap dari institusi itu sebagai orang problem gitu, bermasalah gitu. Ya. Nah ini mungkin nanti Mas ini saya usul ada Pak Buntoro, kalau bisa Pak Buntoro memberikan masukan juga atau pertanyaan. Gitu jawaban saya Mega. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot, Pak Miko. Mas Denny bisa 1 pertanyaan follow up ke Pak Gatot nggak, Mas? Silakan, silakan. Oke, makasih banyak Mas Denny. Nah, jadi Pak Gatot, kalau yang problematik itu selagi bisa ditolong, selagi nggak bisa ya udah dilepas gitu Pak. Ya, bagaimana Pak Gatot? Mas Gatot lagi hilang. Saya putus tadi Pak Gatot ya. Iya. Gimana pertanyaannya? Baik Pak Gatot, jadi yang problematik ini selagi bisa ditolong Pak. Tapi kalau nggak bisa dilepas aja gitu Pak Gatot, atau bagaimana Pak? Sebetulnya itu memang bagian dari rekomendasi kita ya, tapi kalau memang kita melihat, kita harus fair apa adanya ya, jangan sampai kita orang yang memang problem terus kita katakan oh enggak ada masalah, nggak bisa juga kan. Jadi kita harus fair mengakui itu, dan kita katakan bahwa salah satu orang yang dari 6 itu sebetulnya masih bisa diperbaiki dalam hal ini gitu ya. Tapi yang 1 itu memang pace-nya agak lambat gitu. Nah, mereka terima dan ternyata yang lambat pun juga lolos gitu. Jadi artinya sebetulnya yang lambat pun, karena yang lambat itu ya secara logik itu waktu kita tanya itu dia bisa menguraikan runtut sekali. Dan komitmennya luar biasa pada saat dia harus apa gitu. Dia tetap mengikuti jadwal itu, nggak pernah dia miss gitu.
ya. Jadi menurut saya ini keren banget, dan ternyata 3 bulan kemudian kita dengar bahwa mereka diuji ulang, ternyata lolos semua gitu. Ya alhamdulillah gitu. Itu sih. Tapi ya saya setuju sama Mega, kalau memang nggak lolos ya kita harus bilang ya ini memang problem gitu, harus dilepas mau nggak mau gitu. Itu sih. Jadi Baik, Mega terima kasih. tambahin sedikit. Oh Jadi iya, memang kan tadi tanya, kalau udah memang mereka karakter nggak ada gitu, selalu blaming others, dan mereka juga memang nggak pernah mau ada niatan untuk even to improve themselves atau apa, kita juga, saya itu juga coba coaching, kita coba di tempat yang lain dan ternyata itu gagal, ya bukan berarti kita menyerah, tapi memang orang itu ya that's not the place buat orang seperti, karena kita itu membina, mengcoach orang-orang yang non performer tapi juga karakter nggak bagus tuh, it takes time, it takes effort buat atasannya untuk memanage that. Jadi memang harus kita bantu untuk kita harus let go, kita bikin performance performance managementnya dengan harus deliver sekian, targetnya bisa dikuantify, nggak bisa kenakan first warning, nggak jalan lagi kenakan second warning. Jadi nggak semua itu orang tuh bisa dan ingin untuk di-develop. Itu kira-kira yang tadi Mas Gatot bilang, kita 6 orang itu hanya memang karena mereka tidak dipromosi selama 6 tahun, tapi mereka masih mempunyai karakter yang sebenarnya cukup baik gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi nggak semua tuh harus kita tiba-tiba spend waktu, karena jujur di perusahaan itu memanage non-performers, employee is more painful dengan kita memanage yang orang yang perform. Kira-kira kayak gitu Mbak Mega. baik. Tambahan aja. Terima kasih banyak, Pak. Oke, makasih banyak. Berarti emang ada beberapa orang yang memang tidak bisa di coach ya, Pak Gatot, Pak Niko ya. Mungkin sama dulu yang kita pernah cerita di Bill Campbell ya kalau salah ya. Dia juga nggak mau nge-coach itu karena dia udah nggak bisa di coach. Nah ini saya pengen denger komennya Pak Bun sebenarnya. Pak Bun Iya. mungkin bisa ini Pak Bun berdiskusi langsung. Udah kangen suara Nah, Merkudoronya nih. selalu Udah kita lama. pengen dengar. Silakan Iya, Pak Bun. baik. Saya tidak pernah di coach, tapi saya memberikan order kepada coaching, pada coach lah, pada coach. Sebenarnya permasalahan yang sering kali saya lihat juga ada yang berhasil di coach, ada yang tidak berhasil sama sekali juga ada. Dari beberapa perusahaan teman lah, coach tapi tidak berhasil. Kalau saya lihat sebetulnya, apakah perlu pertanyaan apa yang ada di otak kamu? Pertanyaan pertama, kalau ini kan what is in your mind? Apakah ini perlu itu? Sebenarnya kalau ini ditanyakan oleh coach itu nggak ngerti tugasnya apa sebetulnya. Menurut saya ya, menurut saya. Karena kalau saya hire coach, saya hire coach ini loh, Pak, saya mau ini dan saya mau outcome-nya seperti ini. Yuk jalannya seperti apa? Nah, masalah coach itu kan susah karena pimpinan atau yang kasih order itu tidak bisa mendefinisikan maunya apa, outcome-nya apa. Ini kan masalah. Nah, yang kedua, kenapa muncul what is in your mind? Karena coach itu kurang pengamatan. Jadi sebelum melakukan coaching kan dia harus mengamati, mendiagnosa baik lingkungan kerjanya maupun si orang yang akan di-coach. Sehingga pertanyaan what is in your mind itu kan sebenarnya kan pertanyaan pura-pura ya, pertanyaan apa ya, yang tidak perlu jawaban gitu. Dan dia udah tahu. Nah ini kritik saya terhadap coach ya. Jadi saya belum baca bukunya, tapi saya kira yang paling penting dalam hal percoachingan adalah tahu betul ya outcome yang akan dicapai dengan coach itu apa. Dan yang kedua, diagnosa awal itu seperti apa, dan kemudian memberikan pada pemberi order itu jalan yang akan kita lalui gini, dan tugas Anda adalah meratakan jalan ini. Harusnya begitu. Kalau tidak akan berhasil coaching. Saya yakin tidak, sulit sekali untuk berhasil. Saya rasa gitu aja Pak Gatot. Karena Pak Gatot minta saya komentar, ya saya komentari coach lah. Sorry Pak Niko. Nggak, betul.
Silakan Silakan, Pak Gatot, Pak Niko, kalau mau dikomentari. Kalau Silakan Pak Seru nih Niko. kalau ada Pak Bun. Seru. apa komentar saya benar apa enggak itu Pak Oke. Niko? Saya gini Pak Bun, makanya saya tadi langsung kan, saya pertama kali waktu bilang kan what's on your mind itu kalau kita datang dengan orang yang datang dengan mengetahui bahwa dia need the coach. Itu memang lebih mudah kita when we talk about what's on your mind. Sebenarnya apa sih yang lagi dialami oleh orang ini sehingga we actually can help untuk nailing it aja. Tapi kalau yang tadi Pak Bun bilang, I want you to work on one of my directors dia ini problem di sini. Kita juga enggak bertanyanya, kadang-kadang kita untuk membuka aja kan kita kan tadi ya, what's on your mind itu lebih kepada it's just to open the conversations, to build the trusting relationship between us and the coachee. Karena kalau kita langsung bilang, okay, here I've been asked to work on you are too dominant, you are very result oriented, dan sometimes you are insensitive, nggak ada empathy, gitu. Itu orang bisa shock dan they lose trust, gitu. My God, ini begitu banyak ternyata saya punya area yang harus saya work on because of the task yang dikasih oleh Pak Bun. Padahal kan maksud Bapak kan meminta mereka untuk meng-hire coach itu adalah to make them a better person. Tapi as a coach, we need to build the trusting relationship. Karena kalau nggak ada trust gitu, saya datang, bak gitu, dia juga akan, dia akan pasang pagar. They will put defense on themselves. Kenapa saya begitu? Karena Pak Bun selama saya begini, saya nggak ada waktu begini, saya udah disuruh tugas ini lagi, habis segini, rugi. Saya disuruh fire orang, coba. Jadi begitu ini, tahu beres aja Pak Bun, cuma bilang, hajar, beresin, saya mau ini dia, pokoknya ini harus transform dan turning around. Your net profit harus sekian. Nah, ini orang-orang yang kayak begini, kalau kita tuh datangnya juga tanpa ada, kadang-kadang mungkin waktu membuka ya, I hear the 360 feedback, kan kita nggak bisa bilangnya totokan dari atas doang. Gitu. I notice that, kan biasanya kita minta juga sih, apa yang diminta oleh atasan, tapi also kita coba mendengarkan dari peers. That's why we need to build informations yang sufficient, sehingga it is not just one-sided informations. Nah, waktu kita udah dapat, kita bilang, oke, ini kelihatannya ada beberapa uniform feedback, uniform perceptions towards yourself ini seperti ini misalnya. What's your view on that? How do you feel? Gitu. Ini jadi what's on your mind itu bukan deh, what's on mind. Oh ya, kayak tadi pertanyaannya Pak, ini kan bilang, what's on my mind, si Denny tadi langsung bilang, saya di CTO, saya punya ini, saya mesti go internasional. Jadi memang loose gitu. Itu kan begitu tanya lagi dia bisa, tapi saya ada masalah di sini, itu malah nggak fokus. Makanya kalau yang tadi ini, kalau saya bilang sih begitu dapat tes seperti yang dari Pak Bun, kita tetap sebagai coach nggak bisa kita bombardir orang itu dengan here are 3 areas that you need to work on. Orang jadi kayak gini, my God, am I that negative in the eye of my bosses gitu Pak Bun gitu kan. Jadi malah jadi that relationship itu jadi nggak bagus. Padahal kan kita buka itu dengan ada beberapa uniform messages yang kelihatannya ini dia pendapat ini. So what is your view on that? Why are they actually thinking that way gitu? How do you feel when you hear this feedback? Itu we allow them to express, saya kaget loh, saya shock, ternyata saya dilihat begitu ya Pak. Kan kadang-kadang some people they don't know bahwa these are the feedback that I'm getting from my boss and my subordinates gitu. Kira-kira kayak gitu Pak Bun. Jadi nggak bisa juga kita kalau as a coach itu kita harus build trusting relationship with our clients, with our coachee, despite that we get an order from the CEO itu untuk atau the owner untuk work on that. Dan kita harus turn that to a positive ya. No matter how negative it is, supaya dia tahu bahwa I'm working on this area to make me a better leader. Kan Pak Bun menugaskan coach itu bukan untuk mengeluarkan ini orang. You fire somebody dengan bayar begitu mahal because you want to make them a better leader on certain aspects. Kira-kira kayak gitu jawaban saya Pak Bun. Cuman kan begini Pak Niko, sebetulnya kan pertanyaan
on your mind itu kan sudah mengarahkan kan sebetulnya kan. About what? Bukan kalau nggak kalor ngidul kemana-mana nih ya. Betul. Pikir aja kan. Tetap aja about what sebenarnya Yesus sudah mengarahkan juga about what. Gitu. Ada subjek yang akan kita bicarakan kan. Kan mestinya Iya. begitu Pak Niko, bukan begitu? Betul, betul. Makanya Kalau tadi kan kalor ngidul nggak jelas kemana tuh itu. saya setuju. Makanya tadi kan saya langsung bilang kan waktu Pak Gatot tanya ke Pak Denny, Mas Denny tadi kan, what's on your mind, Mas Denny sebagai CTO. Tapi saya juga merasa bahwa that topic it is actually too broad. Jadi memang saya tuh kalau saya tuh memang akan langsung lihat orang, saya dapetin feedback, saya lebih ingin mengarahkan. Makanya tadi I try to differentiate. Kalau dia datang dari orang yang betul-betul datang karena dia merasa dirinya merasakan memerlukan sesuatu yang dia ingin work on. Jadi bukan perintah dari atasan, bukan karena HR bilang, oh coba nih work on this, my high potentials, identify. Nah yang kayak gitu-gitu yang kita tuh waktu bertanyanya, kalau orang tuh datang dengan dia punya itu, kita bisa tanya, what's your norm? Oh, I'm having a problem. I'm having a problem dealing with my external stakeholders. Kenapa? Karena mereka terlalu gini-gini. Nah, that is the conversation to get the context. Tapi kayak yang tadi, saya juga lihatnya kan agak sulit. Kan bisa aja nanti, tadi Mas Denny punya jawaban lebih kepada some technical aspect of as a CTO. Padahal kita lagi nggak tahu informasi apa gitu yang ini. Jadi makanya saya juga nggak yang bilang bahwa what's on your mind itu bukan satu pertanyaan yang general, itu hanya untuk membuka conversation. Tapi kalau kita udah ada informasi, then we actually try to direct that towards mengenai how he actually dealt with his subordinates atau apa gitu. Kalau kita udah dapat informasi seperti itu. Jadi what's on your mind? Waktu kamu begitu tuh apa sih yang how is it? How do you feel when you actually see your team tuh shut off atau mereka tuh diam-diam atau dia passive reluctance? Jadi digging in kepada satu proses sebenarnya yang di kepala. Tapi saya paham sih Mas Pak Bun bilang gitu kan, loh, kalau pertanyaan what's on your mind kayak pertanyaan yang terlalu euphemism aja. It's just like a question yang tiba-tiba bertanya gitu, padahal itu engaging dengan mereka. Gitu. Pak Niko, kalau kita mengambil contoh Pak Denny, kalau sebagai coach, ini jawaban asal-asalan atau jawaban apa ini? Bagaimana Pak? Sebagai world class company kan jawaban asal-asalan atau sebagai apa? Kalau saya sebagai coach itu jawaban asal-asalan. Karena dia nggak tahu batasannya apa, kriterianya apa world class company itu. Ya toh? Ya. Makanya. Ini jawaban asal-asalan apa enggak? Jawaban Mas Denny ini. Makanya saya bilang tadi kan, kalau misalnya kita tuh bertanya tadi kan, what's on your mind? Saya lebih punya preference kalau orang datang tadi ya, orang datang dengan need to work on specific thing, itu lebih mudah. Tapi kalau orang tuh kita tiba-tiba tanya sama orang yang nggak perlu coach, kan tadi kan Mas Gatot bilang, oh ya, bertanya seperti itu hanya untuk meng-engage aja. Tapi emang Denny emang perlu coaching kan? Enggak. What's on your mind ya, dia jawabnya ya, saya sebagai CTO, saya lagi lihat untuk gimana I go global dengan ada kejadian gini, dengan perubahan-perubahan apa. He may not need coaching, karena pertanyaan memang bukan ada satu relationship coaching sama coach aja gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita main nanya sama orang kan, what's on your mind? Tiba-tiba orang nggak minta coach, nggak ada yang order dia untuk di coach. Tiba-tiba kita datang, what's on your mind? Orang juga jadi bingung pertanyaan, kenapa jadi gua ditanyain ini pertanyaan. Tapi kalau misalnya saya kan misalnya nih tadi anak buah saya nih, waktu dia tiba-tiba menekan orang-orangnya dia dan dia kelihatan dominasi sekali. Gitu. When you are doing this tadi, gitu, ada apa sih? With you, aduh saya lagi gini Pak, saya tadi kesel gara-gara ketemu sama itu. Nah itu that conversation tuh keluar akhirnya Pak. Oh gitu, jadi saya jadi tahu nih kan, oh dia tadi gitu, kenapa dia tadi langsung begitu dominasi dan dia nggak mau mendengar intervensi, rupanya dia lagi ribet nih dia. Saya lagi ada ribet dengan apa gitu, kira-kira kayak gitulah Pak, kira-kira. Jadi bukan
Setuju, tapi saya kalau misalnya jawaban ini orang tiba-tiba nggak minta coaching, tanya, what's on your mind? I have a lot in my mind. Apa yang mau ditanyain gitu? What are you working on? Kan pertanyaannya kan bisa tanya balik gitu. Tapi gini Pak Diko, tadi pertanyaan saya satu lagi, apakah perlu goal atau tidak? Perlu apa, Pak? Goal, sasaran yang akan dicapai perlu nggak untuk dalam hal coaching itu? Dalam hal coaching harusnya ada, Pak. Harus Saya ada. punya sasaran, harusnya punya. Jadi atau Outcome-nya datang seperti apa kan kita harus tentukan juga toh. betul. Makanya saya bilang kadang-kadang clients itu come to us, I need to work on my leader gini. Kayak tadi kan Pak Bun bilang kan saya bayar coach, I put my team. Tapi kan pasti Bapak udah memberikan informasi yang cukup terhadap what are areas that you want us to work on. Iya kan nggak mungkin kan gitu. Oh, saya perlu nih di coach, dilempar aja begitu orangnya. Kan pasti ada goals-nya kan. I want to make him lebih punya business acumen atau I want him to mengengage sehingga semua karyawannya merasa bahwa it is their product, it's not only him. Ya, those are the things. Jadi harus ada. Kalau saya bilang coaching itu harus ada, kecuali orang yang datang dengan just personal. Jadi dia lebih kepada mau nanya aja karena dia mau tahu saya sebenarnya cocok mau kemana sih arahan saya nih. What do I need to do? I don't know what I'm doing. Ngapain gue kerja sama BUMN? I don't know what my purpose is atau apa. Bisa jadi kan ada orang-orang yang seperti itu seolah dia nggak mempunyai arahan. Tapi kan sebagai coach, we have to have goals. Kita mau kemanain si orang ini gitu. Kalau memang dia dengan dia punya bakat, apa kita tanya, tentu kita gali. Apa sih yang what you like best? Sebenarnya waktu bekerja ini apa sih yang menurut Anda penting dalam pekerjaan ini? Jadi kita gali kepada optionality yang dia miliki. Sehingga nanti kita bisa bantu untuk nailing it down kepada, oh, these are actually areas atau mungkin yang kamu perlu menjadikan ini sebagai satu tujuan atau aspirasi Anda gitu. Kira-kira kayak begitu, Pak. Jadi harus ada goals. Kalau saya percaya harus ada goals. Terakhir Pak Niko, ada goal. Apakah seorang coach itu wajib menceritakan rencana kerjanya atau tidak kepada pemberi order? Maksudnya sekali lagi Pak. Jadi apa? Artinya kalau kita sudah coach ini sudah mendiagnosa orang yang akan di coach dan kita tahu goalnya, apakah si coach ini wajib menceritakan atau memberikan penjelasan pada pemberi order langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai goal itu? Nah, kalau saya bilang gini, kan nggak semua coach ya, kecuali Bapak me-assign orang yang memang saya nih seorang, kayak saya nih, kalau dimintain coach itu jangan mintain saya financially astute, sehingga saya tuh bisa memberikan, these are the steps that you can do it untuk orang ini mencapai goals-nya terhadap turning around the company, misalnya. Itu bukan, it is not me, gitu. Tapi coach yang saya mungkin akan bantu bisa membuat orang ini, misalnya dia tuh di dalam dia memberikan langkah-langkah, dia kadang-kadang nggak memperhitungkan mengenai the business aspeknya, business acumen-nya. Dia nggak lihat bahwa oh ternyata semuanya ini mempunyai dampak terhadap the bottom line, gitu. Nah itu kita bisa tanya, tapi nanti jawaban itu akan lebih datangnya akan dari orang itu karena dia yang tahu the business, dia yang bekerja di the business. We are only providing optionality. Kita provide them with some thought process. Bahwa waktu you bikin seperti ini, have you actually calculate the risk? What if it actually did not go according to the ini dia? Have you done any risk assessment terhadap asumsi-asumsi yang you pakai gitu? Jadi we all can ask questions. Nanti building the business case sama the financial, the number sama apa itu harus datang dari dia nantinya. Kira-kira kayak begitu Pak Bun. Iya Pak Niko, sebetulnya tujuan saya menanyakan ini bukan hanya untuk step-step langkah kepada si coach, tapi juga otomatis kan sebetulnya
kunci ini atau apa kunci ini akan bisa berhasil kalau saya melakukan sesuatu juga. Betul, Ya, toh? betul. Pastinya kan Harus, begitu. Toh. harus, Nah, makanya harus itu ada. yang justru saya tujuan saya menanyakan ini adalah untuk saya sebetulnya. Untuk Iya, saya, ya, you boleh melakukan apapun juga, tapi konsekuensi buat saya apa ini? Sebetulnya kan itu kan ya, pertanyaan saya, apakah saya bisa mengkondisikan agar supaya Pak Gatot berhasil atau tidak kan? betul, betul. Makanya benar Pak. Jadi memang yang saya bilang, keberhasilannya itu kan sebenarnya akan dilihat oleh whoever requesting this job. Jadi waktu Pak Bun mengassign Mas Gatot, Pak Niko, I need you to work on this, my director atau my CEO. In what area nih Pak? Gitu. Saya nih kalau ditanya Pak Bun nanti kayak seperti itu ya. Kalau Pak Bun bilang sekarang, ini soalnya gimana ya? Dia data-datanya di angkanya dia tuh menurun terus, dia begini, dia apa? Kalau it is talking about the business, I will actually tell you right away bahwa, waduh Pak, I'm not the right person. And I have not done the turning around the business yang kayak Pak Bun punya bisnis. I have not done it yet. Saya hanya punya pengalaman transforming culture daripada company, performance manajemennya berubah jadi apa kayak gitu. Jadi I can only talk to you terhadap apa yang kita bisa offer. Jadi bukan kalau beda ya Pak ya? Iya, jadi merubah orang, misalnya dia nih terlalu tidak mau mendengar, dia nggak pernah mengconsider, dia nggak punya empathy. Jadi waktu timnya itu nggak kelihatan akan sustain. Setiap kali begitu tercapai suatu hasil, he always claim it that it is done by him. It is under his actually ini. Nah itu kan Bapak juga nggak mau kayak gitu, orang kayak gitu. Kenapa? Akhirnya timnya demotivated. Nah those things I will take that. Okay, I'll work on the individual. Sehingga nantinya begitu ada hasil atau ada program, I need your commitment to follow that through with the individuals. Karena kalau enggak kan saya nggak akan tahu tuh waktu the real work-nya atau begitu dia mulai menjalankan, is he doing what he is committed to us? Because he has to also deliver it to you. Dan itu harus dimonitor oleh yang punya the order supaya akan terjadi reinforcement. Otherwise, it's actually not going to do any good to the individuals. Kira-kira kayak gitu, Pak Bun. Oke, makasih Pak Tiko. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Siap, makasih banyak Pak Bun. Ya, selalu seru kalau ada Pak Bun Toro ini. Jadi kita Benar, lebih memang fokus. kita tuh, Jadi, saya juga serem. Kalau Pak Bun, makanya saya suka serem karena pertanyaan tajam banget. Yang kita nih kalau kita tiba-tiba salah-salah kacau balau nih, kayak tadi bisa pertanyaan what's on your mind, jadi tiba-tiba jadi you nullify that gitu. Tapi saya mau thank you tanya loh, Pak Gatot satu lah. makasih loh Pak Bun, itu you always actually making us to become a better coach. Saya mau tanya Pak Gatot, tadi kan Pak Gatot ngomong mengenai role model ya. Kalau ternyata yang pemberi coach ini bukan role model yang baik, apa Gatot berani mengatakan itu atau tidak? Nah, Gatot. Ayo, bagus nih Pak Bun. Ini skakmat banget ini ya. Jadi berani mengatakan, Pak, ini problemnya ada di Bapak. Ya. Ya, saya harus jujur, belum pernah saya mengatakan langsung gitu, Pak. Belum pernah. Tapi secara sindiran pernah ya? Pernah, kalau itu pernah. Bahkan beberapa kali, Bro Niko juga bisa ngecek sendiri ya. Jadi artinya memang biasanya dalam bentuk pertanyaan, Bapak sendiri mencontohkan itu enggak gitu aja. Ya kan? Itu udah cukup lah untuk dia sendiri, tapi mengatakan bahwa ini problemnya di Bapak, itu belum pernah Pak. Saya nggak tahu, mungkin Bro Niko yang pernah itu. Terus kalau saya sih Pak ya, saya kadang-kadang I put it as a joke, tapi problemnya ini Mas Gatot tahu saya nih, problemnya ada di lo nih. Karena apa? Lo-nya ini orangnya kayak gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang atasannya tuh saya coaching Medco Pak Bun, saya tuh leadernya, saya berdiri di belakang dia tuh saya tanya kepada karyawan, oke sekarang give feedback to him. Mereka kan nggak mau lihat mukanya dia. No, look at him. Saya pijit-pijit badannya ini ya. Look at him. Jadi begitu tapi saya nggak di depan muka orang-orang semua. Begitu lagi nih problemnya lo nya orangnya intimidating, Bo. Jadi ribet kayak gitu. Jadi
saya tuh lebih berani kalau Mas Gatot orangnya sangat sopan dan sangat peka, Pak Bun. Begitu Pak Bun tanya kayak gitu, itu nembak dia tuh. Padahal orangnya kan hatinya itu sufi itu, Pak. Sufinya orang-orang. Bukan sufi, Pak. Itu orang Jawa sama orang Timur, Pak. Siap, siap. Makasih Betul. banyak Pak Bun. Ini menarik Iya, nih. Mas. Ini kayaknya kita sambung di after party aja mungkin ya. Nah, ini juga menarik Pak Gatot. Kayaknya kita butuh bikin ini jadi sesi praktis nih Pak Gatot. Buat Wah, biar boleh. Wah, 7 pertanyaan ajaibnya keluar semua nih. Ya. Oke, mungkin karena waktu juga ya, mungkin Pak Niko juga mau istirahat ya, lagi tadi karena lagi di luar kota juga. Mungkin closing statement dulu dari Pak Gatot, setelah itu ke Pak Niko, setelah itu kita tutup. Nah, nanti akan dilanjutkan after party, silahkan nanti. Silahkan Pak Gatot mungkin. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Denny, terima kasih Pak Niko, karena waktunya nih Pak Niko harusnya bisanya cuma sampai jam 9. Makasih nih Pak Niko. Jadi closing statement dari saya, benar sekali yang diskusi terakhir tadi, menarik sekali pertanyaan challenging questionnya dari Pak Bun, dan jawaban saya sebetulnya ya itu kan Facebook banget ya, pertanyaan what's on your mind itu Facebook banget, dan ternyata Facebook udah menjadi nggak tahu ya, followernya Facebook yang terdaftar di Facebook udah berapa juta, banyak banget ya. Jadi kayaknya orang memang suka Pak Bun itu. Jadi kalau tanya ke saya nggak bisa jawab, tapi buktinya Facebook seperti itu. Nah, teman-teman yang lain, 7 pertanyaan ini memang diawali dengan yang sangat umum dan akhirnya mengerucut ya. Dan kalau memang nanti perlu bridge practice, siap, silakan gitu. Jadi nanti saya akan berbagi juga. Gitu aja dari saya. Saya hanya menyampaikan dari aspek bukunya aja, Mas Denny. Oke, makasih banyak Pak Gatot. Silakan Pak Niko, closing statement-nya. Saya nggak tahu ya apa closing statement apa, tapi pokoknya buat saya nih kadang-kadang the theory of the books itu ya, kita memang harus kita combine juga dengan real experience gitu ya. Karena kayak pertanyaan dari Pak Bun tadi kan, it actually hits directly kepada ini, bisa questioning about the book punya effectiveness. The book ini jadi seolah-olah kok apa pertanyaan seperti itu. Jadi memang perlu ada pengalaman atau yang tadi, sehingga kalau nggak ada juga kayak Pak Bun yang thinking outside the box tapi men-challenge the status quo. Pak Bun kan orangnya selalu gitu, saya udah tahu, makanya saya serem bukan apa-apa, seremnya karena tiba-tiba bisa kan, kita nggak tahu, tapi if I don't know I will tell him I don't know. Cuman dari diskusi ini aja kan kita bisa nih, karena step by step daripada suatu teori sometimes harus ada konteksnya itu dengan real world itu atau real experience. Nah, tadi ya yang lebih dalam diskusi tadi itu mudah-mudahan ya ada beberapa adalah sharing itu adalah bagaimana kita sebenarnya mengimplementasikan the book itu in our real world, sehingga itu membuat kita lebih paham dan kita bisa lebih tahu lah bahwa it's not as easy as it looks like secara sequential pertanyaan. Karena ini juga bisa lompat saya pertanyaannya itu. Begitu kita baru 1-2 udah kelihatan tahu challenge, kita udah dapat informasi, ya kita akan jump kepada what is it that you think that you need to work on sebenarnya, that you need help. Jadi pertanyaan bisa lompat ke nomor 5 gitu. Begitu kita udah dapat 1, 2, 3-nya kelihatan, ya kita akan lompat ke nomor 5. Jadi not necessarily harus sequential. Itu tergantung daripada situasi, daripada kita punya coach dan kita sendiri. Itu aja mungkin yang saya bisa tambahkan. Siap, makasih banyak Pak Niko atas closing statement-nya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sebelum kita berpisah, mungkin kita foto bersama dulu. Silakan yang bisa open cam, ya open cam. Kita akan ambil gambarnya untuk dokumentasi. Oke, mungkin saya cukup ya. Silakan. 1, 2, 3, ketawa. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Pak Niko, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you. Tadi jam 9 kita udah mau lewat. Mau hampir jam 10 nih Pak Niko. Terima Semangat kasih kita banyak selalu atas waktu yang semangat. disediakannya. Terima kasih banyak Pak Niko.